Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas C mata kuliah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan akan memaparkan materi mengenai behavioral approach to leadership atau pendekatan perilaku pada kepemimpinan. Sebelum menuju ke materi, berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Larissa dengan NIM 068, Laras dengan NIM 085, Naila dengan NIM 089, Kalista dengan NIM 092, dan Beata dengan NIM 103. Oke, langsung saja berikut adalah daftar materi yang akan kami paparkan dalam video ini. Secara garis besar, kami akan menjelaskan mengenai teori Ohio, teori Michigan, serta keterbatasan penelitian survei untuk mengkaji perilaku pemimpin. Yuk simak videonya. Menurut teori Ohio, para bawahan memandang perilaku supervisor mereka terutama dalam dua kategori, yakni consideration dan initiating structure. Kedua tipe perilaku tersebut relatif independen, sehingga perilaku pemimpin dalam satu kategori tidak selalu sama dengan perilaku mereka pada kategori lain. Penelitian-penelitian awal yang dilakukan di Ohio State University pada tahun 1950-an memberikan pengaruh yang kuat terhadap kuesioner-kuesioner penelitian mengenai perilaku kepemimpinan yang efektif. Saat itu, peneliti mengidentifikasi kategori-kategori dari perilaku kepemimpinan yang relevan dan mengembangkan kuesioner untuk mengukur seberapa sering pemimpin melakukan perilaku tersebut. Kuesioner awal yang dibuat oleh para peneliti saat itu digunakan oleh personel militer dan warga sipil untuk mendeskripsikan perilaku dari supervisor mereka. Kemudian, peneliti dari Ohio State University mengembangkan kuesioner yang disebut dengan Leader Behavior Description Questionnaire Form 12. Pada kuesioner ini, cakupan mengenai aspek consideration dan initiating structure dibuat lebih sempit dibandingkan dengan kuesioner-kuesioner serupa yang telah ada sebelumnya. Selain itu, mereka juga menambahkan 10 skala tambahan di dalamnya. Kategori pertama yakni consideration. Kategori perilaku ini melibatkan perhatian pemimpin terhadap orang dan hubungan antar orang. Pemimpin dengan consideration yang baik akan bersikap ramah dan suportif kepada anggotanya, serta menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dan perasaan dari bawahannya. Contohnya, ketika pemimpin melakukan permintaan personal untuk bawahannya, meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan bawahannya, membela bawahannya ketika dibutuhkan, dan sebagainya. Kemudian, kategori kedua yakni initiating structure. Kategori perilaku ini melibatkan perhatian pemimpin untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemimpin dengan kategori ini yang baik akan membentuk dan mendefinisikan peran untuk dirinya sendiri dan bawahannya dalam rangka mencapai tujuan. Contohnya, ketika pemimpin memberikan tugas kepada bawahannya, menjaga standar pasti dari kinerja organisasi, meminta bawahannya untuk mengikuti prosedur standar, dan sebagainya. Berikut ini merupakan contoh dari teori Ohio. Dalam suatu cabang perusahaan, terdapat dua orang dengan gaya kepemimpinan yang berbeda. Yang pertama yakni Ben Samuel, yang kedua ada Bill Jones. Ben Samuel sendiri telah menjadi manajer pabrik untuk barang konsolidasi selama 10 tahun. Ia sangat disukai oleh karyawannya. Ben merasa sangat penting untuk memperlakukan karyawan secara baik agar karyawan dapat mengabdi pada perusahaan dengan sepenuh hati. Hanya saja di bawah gaya kepemimpinannya, perusahaan memiliki output terendah daripada 5 cabang perusahaan yang lain. Di sisi lain, Bill Jones memiliki reputasi memimpin yang baik. Ia dapat mengembangkan karyawannya dan dengan cepat mendorong perubahan. Menurutnya, tidak ada alasan bagi karyawan untuk berperan pasif dan kurang produktif. Sehingga terjadilah pergantian karyawan secara terus-menerus. Sampai-sampai ahli di bidangnya masing-masing pun ikut hilang dalam pergantian pegawai. Hasil gaya kepemimpinan dari contoh tersebut adalah Ben Samuel, yakni Consideration Leadership Behavior. Sedangkan untuk Bill Jones adalah Initiating Structure Leadership Behavior. Saran untuk cabang tersebut adalah diperlukan adanya pengembangan gaya leadership gabungan. Kemudian, selain studi yang dilakukan oleh Ohio State University, ada juga penelitian yang turut berusaha memahami dan mengidentifikasi perilaku kepemimpinan, yaitu dari University of Michigan, di mana dalam studi ini, para peneliti berfokus mencari tahu bagaimana hubungan antara perilaku pemimpin
proses kelompok, dan ukuran kinerja kelompok. Dari penelitian ini, singkatnya terdapat beberapa tipe leadership behavior. Untuk yang pertama ada task-oriented behavior, di mana dalam tipe ini manajer itu fokus melakukan fungsi yang sifatnya berkaitan dengan bagaimana cara atau prosedur untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Perlu diingat bahwa dalam tipe ini, manajer hanya aktif membimbing bawahan saat bekerja. Jadi manajer itu sendiri tidak melakukan pekerjaan yang sama dengan bawahan. Misalnya manajer bisa melakukan perencanaan, penjadwalan, pengkoordinasian kegiatan dengan bawahan, kemudian menyediakan perlengkapan dan fasilitas, bahkan menawarkan bantuan teknis. Nah, jika kita bandingkan dengan teori Ohio tadi, maka tipe task-oriented behavior ini hampir mirip dengan konsep initiating structure. Untuk tipe selanjutnya ada relations-oriented behavior, di mana berdasarkan tipe ini, manajer cenderung lebih mementingkan bagaimana cara mereka bisa mendukung dan membantu bawahan mereka. Untuk mencapai hal ini, manajer bisa saja mencoba untuk memahami masalah bawahan, membantu mengembangkan dan memajukan karir bawahan, lalu menunjukkan penghargaan maupun memberikan pengakuan atas kontribusi dan prestasi bawahan. Untuk tipe ini hampir mirip dengan konsep consideration pada teori Ohio. Manajer yang efektif menggunakan lebih banyak pengawasan kelompok daripada mengawasi masing-masing bawahannya secara terpisah. Rapat kelompok memfasilitasi partisipasi bawahan di dalam pengambilan keputusan, meningkatkan komunikasi, mempromosikan kerjasama, serta memfasilitasi resolusi konflik. Peran dari manajer adalah sebagai pemandu dari jalannya diskusi, serta menjaga diskusi tersebut agar tetap suportif, konstruktif, dan bertujuan menuju pemecahan masalah. Selanjutnya adalah contoh case dari teori Michigan. Ketika mengambil alih skuadron angkatan udara selama Perang Korea, Kolonel Novak menyadari bahwa situasinya suram, baik dari personel dan persediaan. Ketika bergabung di skuadron tersebut, Kolonel Novak memberikan informasi mengenai pentingnya skuadron tersebut dalam mencapai kemenangan. Ia belajar banyak di sana bersamaan dengan pemberian dukungan secara emosional kepada rekan-rekannya. Perlahan-lahan, personel-personel di sana mulai terbuka dan potensi mereka di bidang-bidang tertentu mulai terlihat. Sehingga Novak mengatur ulang peran dari masing-masing sesuai dengan keterampilan. 2 bulan kemudian, skuadron membaik. Mereka pun menjadi bangga atas diri sendiri dan memiliki semangat juang yang lebih. Hasilnya, Novak memiliki relation-oriented behavior. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterbatasan penelitian survei untuk mengkaji perilaku pemimpin. Penelitian survei dengan kuesioner merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mempelajari hubungan antara perilaku kepemimpinan dengan berbagai anteseden seperti sifat pemimpin atau hasil dari perilaku tersebut, seperti kepuasan dan performa bawahan. Meskipun begitu, terkadang peneliti kesulitan untuk menginterpretasi hasil dari penelitian survei ini. Ada 2 sumber error yang akan kita bahas yang meliputi keterbatasan kuesioner serta masalah mengenai penentuan kausalitas. Mengutip dari Lutyens and Lockwood pada tahun 1984, kuesioner deskripsi perilaku atau behavior description questionnaires rentan pada beberapa tipe bias dan error. Salah satu sumber error adalah yang pertama, penggunaan item yang dapat diinterpretasikan dengan banyak cara oleh masing-masing responden, serta yang kedua, adanya bias respon dalam mengisi kuesioner. Hampir semua kuesioner terkait dengan leadership memiliki format fixed response yang mengharuskan responden untuk memikirkan ulang selama beberapa bulan atau tahun dan mengindikasikan seberapa sering dan seberapa banyak seorang pemimpin menggunakan perilaku yang dapat dijelaskan melalui item kuesioner. Sumber error lain dari item kuesioner adalah bias respon. Contohnya adalah beberapa responden menjawab masing-masing item dengan jawaban yang sama, walaupun terdapat perbedaan yang nyata dalam perilaku pemimpin. Hal ini dikarenakan responden menyukai atau tidak menyukai pemimpin tersebut. Kebanyakan penelitian mengenai dampak dari perilaku kepemimpinan mengukur perilaku pemimpin dengan kuesioner yang akan diisi oleh subordinat atau bawahan. Kemudian, skor yang didapatkan dikorelasikan dengan pengukuran kriteria yang juga terjadi pada saat yang bersamaan.
Seringkali kita menemukan bahwa ada korelasi antara perilaku pemimpin dengan variabel kriteria seperti performa bawahan atau kepuasan bawahan. Namun, menurut Gary dan Yukel, tidak memungkinkan bagi kita sebagai peneliti untuk menentukan arah dari hubungan kausalitas tersebut. Pada umumnya, ketika ada korelasi positif pada penelitian, kemungkinan pertama, peneliti akan menginterpretasikan bahwa perilaku pemimpin menyebabkan munculnya variabel kriteria. Contohnya, perilaku pemimpin yang perhatian menyebabkan bawahan menjadi lebih produktif. Meskipun begitu, ada juga kemungkinan bahwa korelasi ini dapat berbalik arah. Jadi, perilaku pemimpin itu disebabkan oleh munculnya variabel kriteria. Misalnya, seorang pemimpin menjadi lebih perhatian pada bawahan yang menunjukkan performa yang baik. Kemungkinan berikutnya adalah perilaku pemimpin dan variabel kriteria dipengaruhi oleh variabel extraneous. Contohnya, pemimpin yang disukai akan dinilai lebih tinggi dalam segi consideration and effectiveness, sedangkan pemimpin yang kurang disukai akan dinilai rendah pada kedua aspek tersebut. Kemungkinan keempat adalah penilaian yang diberikan responden terhadap perilaku pemimpin dapat dipengaruhi oleh atribusi rater. Contohnya, rater yang mengetahui bahwa seorang pemimpin memiliki kelompok dengan performa baik mungkin akan memberikan penilaian yang lebih tinggi pada perilaku yang dianggap relevan untuk kepemimpinan yang efektif. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk menyusun video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.